Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang masalah kontekstual trigonometri. Nah, jadi apa aja sih penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Jadi penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari itu antara lain dalam navigasi untuk menemukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut. Kemudian untuk mencari ketinggian pohon, menara, dan pegunungan. Selanjutnya, untuk menghitung sudut serang atau angle of attack yang paling optimal dari suatu peluncur senjata agar mampu melontarkan proyektil sejauh mungkin. Selanjutnya, menentukan berapa gradien tertinggi dari suatu tanjakan di jalan umum di pegunungan agar semua kendaraan dapat melewatinya dengan selamat. Nah, itu merupakan beberapa contoh penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih ada banyak lagi penerapan-penerapan lainnya. Nah, untuk memahami soal kontekstual trigonometri ini, langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh pertama, saya memiliki soal Bayu memandangi puncak sebuah gedung. Dia berdiri 50 meter dari gedung tersebut. Jika Bayu memandang puncak gedung dengan sudut elevasi 30 derajat dan tinggi Bayu adalah 1,65 meter, tinggi gedung tersebut adalah, nah, untuk contoh satu ini kita buat visualisasinya dulu ya. Jadi kita gambar dulu kira-kira seperti ini gambarnya. Jadi ada Bayu dan gedung. Kemudian dia berdiri 50 meter dari gedung. Jadi jarak antara Bayu dan gedungnya ini adalah 50 meter. Jadi jarak ini ke sini adalah 50 meter. Kemudian Bayu memandang puncak gedung. Nah, ketika Bayu memandang puncak gedung, ia membentuk sudut elevasi 30 derajat. Jadi ketika Bayu memandang gedung di sini, ini ke sini itu membentuk sudut elevasi 30 derajat. Kemudian tinggi Bayu adalah 1,65 meter. Jadi tinggi Bayu ini sama aja tinggi gedung ini ke sini ya. Jadi panjangnya adalah 1,65 meter. Kemudian kalau soalnya itu menanyakan tinggi gedung, berarti kan dari bawah sini, dari bawah gedung ini ke sini, panjangnya berapa? Kan gitu yang ditanyakan. Berarti yang belum diketahui kan tingginya ini. Dari sini ke sini. Ini kita misalkan X dulu ya. Karena yang dari sini ke sini kan udah tahu ini sama aja sama tingginya si Bayu, 65 meter. Jadi kan kita tinggal mencari berapa nilai X-nya ini. Nah, kemudian nanti untuk mencari tinggi gedungnya itu tinggal tinggi Bayu ditambah dengan berapa dari nilai X ini. Nah, lalu bagaimana caranya kita menentukan nilai X? Nah, ingat setiap soal cerita itu selalu diarahkan ke bentuk segitiga siku-siku. Nah, ini kan bentuknya udah segitiga siku-siku kan ya. Jadi ini kita sekarang tinggal menghitung berapa nilai yang ada di depan sudutnya ini. Jadi kita mencari nilai X-nya. Nah, kalau dari soal yang diketahui, ini kan yang diketahui kan sudutnya kan 30 derajat. Kemudian sisi sampingnya itu adalah 50 meter. Jadi kemudian yang ditanyakan adalah sisi depan sudut. Nilai X ini kita akan mencari nilai X. Jadi yang ditanya adalah sisi depannya. Jadi kalau yang diketahui itu sisi samping sama sisi depan, kita pakainya tangan ya. Jadi kita bisa menggunakan tangan 30 derajat. Jadi kalau kita pakai tangan 30 derajat itu berarti tangan 30 derajat sama dengan X per 50. Nah, tangan 30 derajat itu kan sepertiga akar 3 kan ya. Jadi bisa kita ganti menjadi akar 3 per 3 sama dengan X per 50. Nah, ini tinggal kita kalikan silang. Kemudian didapat 3X sama dengan 50 akar 3. Nah, X nya itu 50 akar 3 per 3.
Jadi kita udah menemukan nilai X-nya. Jadi untuk mencari tinggi gedungnya itu tinggal kita tambahkan dengan tingginya si Bayu ini. Kan tinggi gedung ini ya, tinggi Bayu ditambah X. Jadi tinggal kita jumlahkan saja X plus 1,65 sama dengan nilai X-nya yaitu 50 akar 3 per 3 ditambah 1,65. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yang contoh 2 di sini saya memiliki soal seorang supir telah mengendarai mobil sepanjang 600 meter pada suatu jalan yang mendaki. Jalan tersebut membentuk sudut 45 derajat terhadap garis horizontal. Jarak mobil dengan garis horizontal adalah, nah kita gambar dulu ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi dia tadi kan nanjak ya, dari sini ke sini itu jaraknya 600 meter. Nah kemudian jalanan itu dengan sudut horizontal membentuk sudut 45 derajat. Nah sekarang yang ditanyakan berapa sih posisi mobil itu terhadap garis horizontal? Nah kalau kita misalkan posisi ini, misalnya dari sini ke sini itu kita misalkan E. Nah ini kan bentuknya jadi segitiga siku-siku kan ya. Sekarang kita tinggal arahkan aja yang diketahui. Jadi kan yang diketahui kan sudut, kemudian sisi depan sudut sama sisi miring. Sisi miringnya ini 600 ini. Berarti kalau yang diketahui depan sama miring, kita pakainya rumus yang sin. Jadi kita bisa jawab soal ini dengan sin 45 derajat. Nah, sin 45 derajat sama dengan sin demi ya, dari depannya itu X dan miringnya adalah 600. Jadi sin 45 itu setengah akar 2 sama dengan X per 600. Tinggal kita kalikan silang, berarti 2X sama dengan 600 akar 2, kemudian X sama dengan 300 akar 2. Jadi bisa kita temukan ya, jarak mobil dengan garis horizontalnya adalah 300 akar 2 meter. Selanjutnya, contoh 3 saya memiliki soal seorang siswa yang mempunyai tinggi badan 150 cm akan mengukur tinggi pohon yang ada di depannya. Pada tempat pertama ia berdiri terlihat puncak pohon pada sudut 60 derajat. Kemudian ia berjalan menjauhi pohon dari tempat berdiri semula sedemikian sehingga dapat ditarik garis lurus sejauh 50 meter dan dia dapat melihat puncak pohon dengan sudut 30 derajat. Tinggi pohon tersebut adalah, nah kita gambar dulu ya. Jadi ini ada pohon nih di sini. Ada pohon, kemudian ada seorang siswa. Nah, siswa ini ketika di posisi pertama ini dia melihat puncak pohonnya ini itu dengan sudut 60 derajat. Kemudian pura-puranya dia berjalan mundur nih, kan dia mundur ya. Mundur sampai 50 meter. Nah, ketika di posisi kedua ini dia bisa melihat puncak pohon itu dengan sudut 30 derajat. Yang pertama itu kita perhatikan dulu segitiga ABC-nya ini. Nah, segitiga ABC-nya ini itu kan yang nah untuk mencari panjang AB-nya ini, langkah pertama kita perhatikan yang segitiga ABC dulu ya. Kan ini yang diketahui kan sudut, depan sudut sama samping sudut. Berarti kita pakainya yang tangan 60 derajat sama dengan AB per BC. AB-nya ini adalah sisi depan dan BC-nya ini adalah sisi sampingnya. Berarti tan 60 itu sama dengan akar 3 sama dengan AB per BC. Kemudian BC-nya itu AB per akar 3. Nah, kemudian kita perhatikan lagi yang segitiga ABD. ABD ini kan segitiga siku-siku ya. Berarti kita pakai yang sudut 30 derajat ini. Berarti tan 30 derajat sama dengan kan sepertiga akar 3. Kita bisa ganti, kemudian tan 30 derajat sama dengan AB per BC plus 50. Kan sisi sampingnya ini kan
BC sama yang udah diketahui kan 50 meter ya, berarti bisa kita ganti sisi sampingnya ini dengan BC plus 50. Kemudian sisi depannya AB kita ganti AB, jadi tan 30 derajat sama dengan AB per BC plus 50. Kemudian tan 30 derajat itu kan sepertiga akar 3 kan ya, sama dengan AB per BC plus 50. Kemudian tinggal kita hitung, jadi akar 3/3 kali BC plus 50 sama dengan AB, karena tujuan kita mencari AB nya. Jadi akar 3/3 tinggal kita substitusi BC tadi, BC nya kan ketemu AB per akar 3 ya, berarti kita ganti BC nya menjadi AB per akar 3 plus 50 sama dengan AB. Nah tinggal kita kalikan 1/1, sepertiga akar 3 kali AB per akar 3 sama dengan AB per 3. Terus kemudian kita tambahkan sepertiga akar 3 dikali 50 sama dengan 50/3 akar 3 sama dengan AB. Nah AB plus 50 akar 3 itu sama dengan 3 AB. Jadi AB nya ketemu 25 akar 3. Nah sedangkan tinggi pohonnya itu adalah panjang AB ini kita tambahkan dengan panjang maksud saya tinggi siswa ini. Jadi tinggi siswanya tadi kan 150 cm ya, berarti kita jadikan meter terlebih dahulu. 150 cm itu sama dengan 1,5 meter. Jadi tinggi pohon sama dengan 1,5 ditambah 25 akar 3. 25 akar 3 ini adalah panjang AB nya. Cukup mudah ya. Semoga bermanfaat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.